Dalam sejarahnya, konflik dan perang itu lebih banyak antara negara-negara Arab itu sendiri ketimbang antara negara-negara Arab dan Israel, ya. Kita menyaksikan misalnya konflik bersaudara di Syria, konflik bersaudara di Lebanon, ya, perang Lebanon, juga invasi Irak ke Kuwait pada tahun awal 90-an, kemudian juga konflik antara Arab Saudi dan Yaman, ya. Negara Arab itu pada dirinya memiliki konflik dan perbedaan yang sulit disatukan. Mereka memiliki kepentingan yang berbeda dan itu seringkali mewujud dalam bentuk-bentuk konflik dan perang saudara. Sebetulnya sejak minggu lalu saya ingin mengangkat tema ini, yaitu tentang NATO Islam. Ide ini muncul di KTT Darurat Doha pada tanggal 15 September 2025 setelah beberapa hari Qatar diserang oleh Israel. Jadi dalam konferensi itu, Presiden Mesir mengusulkan sebuah ide untuk membangun NATO bagi Persatuan Arab dan juga negara-negara Muslim. Nama resminya tidak begitu jelas, dalam bahasa Inggris disebut sebagai Joint Defense atau kerjasama pertahanan. Tetapi kemudian media menyebutnya sebagai NATO Islam atau kadang disebut NATO Arab. Sesungguhnya ide ini bukannya baru, ya. Kalau kita membaca sejarah konflik di Arab, di Timur Tengah, upaya untuk mewujudkan semacam NATO di kawasan itu sudah ada sejak lama. Paling tidak sejak tahun 1950-an, ya. Jadi pada tahun 1950 ada konferensi Liga Arab. Ketika itu lagi-lagi delegasi dari Mesir mengusulkan sebuah kerjasama militer yang disebut sebagai NATO Arab, ya. Jadi upaya untuk mewujudkan lembaga pertahanan semacam NATO itu sudah ada sejak lama. Nah, sebelum KTT darurat di Qatar tahun 2015, usulan yang sama juga dimunculkan. Ketika itu latar belakangnya adalah munculnya ISIS, munculnya gerakan-gerakan pemberontakan dan terorisme yang mengatasnamakan Islam, dan itu mengancam beberapa negara Arab, khususnya negara-negara Teluk, ya, Arab Saudi dan juga Mesir. Lalu ada usulan untuk membentuk joint defense, ya, pertahanan bersama untuk mengantisipasi atau mengatasi konflik yang sedang berlaku ketika itu. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah ide ini sebuah gagasan yang realistis ataukah dia cuma ide saja, cuma mimpi negara-negara Arab, sama seperti mimpi mereka untuk mengusir Israel, sama seperti mimpi mereka untuk bersatu. Nah, apakah ide joint defense atau ide NATO Arab atau NATO Islam ini sebuah mimpi yang tidak akan pernah terlaksana? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita harus membandingkannya dengan NATO aslinya, ya, dengan NATO yang ada di Eropa. Mengapa NATO bisa dibentuk dan kemudian berjalan dengan relatif cukup berhasil, sementara upaya untuk membentuk organisasi serupa di kawasan Arab tidak pernah berhasil, ya. Nah, menurut saya setidaknya ada 3 alasan mengapa NATO Islam atau NATO Arab itu tidak akan bisa sukses, ya. Jadi yang pertama adalah soal ancaman bersama. Seperti kita tahu, NATO itu dibuat karena ada ancaman bersama yang begitu nyata ketika itu. Jangan lupa bahwa ini masih terkait dengan Perang Dingin, ada rivalitas antara Amerika dan Uni Soviet, ya, sebelum negara itu bubar menjadi Rusia. Ketika itu, ancaman yang paling nyata bagi Eropa Barat dan Eropa Tengah adalah munculnya kekuatan komunisme yang dikomandoi oleh Uni Soviet, dan Uni Soviet menjadi ancaman yang sangat nyata.
Karena itu ada kepentingan bersama negara-negara Eropa dan juga Amerika untuk membangun pertahanan bersama, mengantisipasi kalau-kalau Uni Soviet akan menganeksasi atau menyerang negara-negara Eropa. Nah, jadi di sana ada kepentingan bersama untuk mereka bersatu. Jadi alasan bersatu pertama-tama adalah adanya ancaman bersama dulu. Nah, sekarang coba kita lihat ancaman yang dihadapi oleh negara-negara Arab atau negara-negara Muslim, ya. Sebelum saya menjelaskan itu, jadi dua istilah ini terkait dengan negara-negara yang dirujuk. Ketika kita mengatakan NATO Arab, itu maksudnya adalah NATO yang diinisiasi atau yang terbatas hanya pada negara-negara Arab. Ada 22 negara yang tergabung dalam Liga Arab. Sementara istilah NATO Islam itu maksudnya adalah NATO yang terkait dengan negara-negara Muslim yang terhubung oleh negara-negara Muslim dalam organisasi konferensi atau organisasi kerjasama Islam, ya. Jadi istilah NATO Islam itu merujuk kepada negara-negara Muslim yang ada di bawah OKI, Organisasi Kerjasama Islam. Nah, kembali ke soal ancaman. Jadi pertanyaannya, apakah ada ancaman bersama yang dirasakan oleh negara-negara Arab atau negara-negara Muslim? Nah, disinilah persoalan itu muncul, ya. Setiap negara Arab memiliki persepsi ancamannya sendiri-sendiri. Jadi tidak ada ancaman tunggal bagi negara-negara Arab, apalagi kalau kita bicara negara-negara Muslim di dunia, ya. Paling tidak negara-negara Arab sekarang ini memiliki persepsi yang berbeda tentang ancaman utama, ya. Ada negara-negara Arab yang memandang bahwa ancaman utama mereka adalah Israel. Keberadaan Israel sebagai ancaman nyata bagi negara-negara Arab. Meskipun ini tidak pernah terbukti sesungguhnya, karena dalam sejarahnya yang menginisiasi peperangan selalu dari negara-negara Arab, ya. Atau mungkin itu juga karena mereka merasa Israel sebagai ancaman, maka mereka menyerang duluan. Israel tidak pernah menyerang duluan dalam perang-perang besar yang dilakukan antara dua bangsa itu. Nah, jadi pada satu sisi ada negara-negara Arab yang memandang Israel sebagai serangan, tetapi ada juga negara-negara Arab lain yang menganggap Israel bukan ancaman. Ancaman utama bagi mereka bukannya Israel, tapi negara lain, yaitu Iran, ya. Nah, ini menarik. Jadi negara-negara yang bertetangga langsung dengan Israel itu menganggap Israel sebagai ancaman utama. Negara seperti Mesir, Yordania, Suriah, dan Lebanon, karena mereka memiliki perbatasan dengan Israel, mereka menganggap ancaman utama buat mereka itu adalah Israel. Tetapi negara-negara yang secara geografis agak jauh, ya, seperti negara-negara Teluk, negara-negara di Afrika Utara, buat mereka ancamannya itu berbeda lagi, ya. Buat negara-negara Teluk, ancaman yang paling nyata adalah Iran. Karena mereka di sana berbagi sumber-sumber alam, khususnya minyak dan gas, berbagi sumber-sumber ekonomi, dan karena itu Iran menjadi ancaman di sini. Belum lagi perbedaan ideologi, ya. Sebagian besar negara-negara Arab itu adalah Sunni, sementara Iran adalah Syiah, ya. Nah, atas dasar inilah dua negara membuka kerjasama dengan Israel, membuka hubungan diplomatik dengan Israel, yaitu Uni Emirat Arab dan Bahrain. Kalau ditanya apa alasan utama mengapa Uni Emirat Arab dan Bahrain membuka hubungan diplomatik dengan Israel, alasannya kurang lebih karena mereka takut dengan ancaman Iran. Ya, tentu saja ada alasan-alasan lain, tetapi alasan utama mengapa kedua negara ini membuka hubungan dengan Israel karena mereka ingin mengantisipasi ancaman dari Iran. Ya, jadi ada dua ancaman paling tidak yang dirasakan oleh negara-negara Arab, satu Israel dan satu Iran. Belum lagi kalau kita bicara tentang negara-negara Arab di Afrika Utara, mungkin bagi mereka ancamannya bukan Israel dan juga bukan Iran. Mungkin hal-hal lain yang menjadi concern mereka, ya. Mungkin negara lain, bisa itu Eropa atau bisa negara-negara Afrika atau bisa sesama mereka menjadi ancaman.
Nah, jadi absennya ancaman bersama ini membuat ide NATO Arab itu sulit terlaksana, ya. Masing-masing negara memiliki persepsi yang berbeda soal ancaman utama yang bisa mengganggu mereka, yang bisa mengancam mereka. Alasan kedua mengapa ide NATO Arab atau NATO Islam sulit terwujud karena adanya perpecahan internal di kalangan negara-negara Arab maupun di kalangan negara-negara Muslim. Seperti kita tahu bahwa negara Arab begitu banyak jumlahnya dan di antara mereka memiliki kepentingan yang berbeda. Dan dalam sejarahnya, konflik dan perang itu lebih banyak antara negara-negara Arab itu sendiri ketimbang antara negara-negara Arab dan Israel, ya. Kita menyaksikan misalnya konflik bersaudara di Syria, konflik bersaudara di Lebanon, ya, perang Lebanon, perang antara Syria dan Lebanon, antara pasukan Syria dan pasukan Lebanon, juga invasi Irak ke Kuwait pada tahun awal 90-an, kemudian juga konflik antara Arab Saudi dan Yaman, ya. Kemudian juga pada tahun 2017 ada konflik atau hubungan yang sangat tegang antara negara-negara Teluk dengan Qatar, ya. Belum lagi konflik-konflik lain yang terjadi di Sudan, di Maroko, di Tunis dan negara-negara lainnya, ya. Jadi negara Arab itu pada dirinya memiliki konflik dan perbedaan yang sulit disatukan, ya. Mereka memiliki kepentingan yang berbeda dan itu seringkali mewujud dalam bentuk-bentuk konflik dan perang saudara. Belum lagi kalau kita bicara tentang negara Islam yang lebih luas, tentu saja ada perbedaan kepentingan, ada masalah-masalah yang membuat mereka sulit bersatu. Nah, jadi alasan kedua ini, perpecahan internal di dunia Arab atau di dunia Muslim itu menjadi alasan yang saya kira sangat kuat mengapa ide NATO Arab atau NATO Islam itu sulit terwujud. Nah, kalau kita bandingkan dengan negara-negara di Eropa yang berhasil mewujudkan NATO, misalnya, karena secara umum negara-negara di Eropa Barat dan Eropa Tengah relatif bersatu. Mereka diikat oleh ancaman bersama dan mereka secara umum memiliki sistem politik yang juga mirip-mirip, yaitu sebagai negara yang demokratis, sebagai negara yang berusaha membangun ekonomi dengan sistem ekonomi politik yang kurang lebih sama, yaitu liberalisme atau kapitalisme secara umum sebagai ideologi yang bertentangan dengan komunisme di Uni Soviet. Nah, jadi mereka diikat oleh kepentingan bersama dan secara umum relatif bersatu. Tidak ada sesuatu yang besar, sesuatu yang penting yang membuat mereka terpecah belah. Meskipun kita tahu negara-negara Eropa memiliki perbedaan bahasa dan mungkin juga sedikit perbedaan budaya, tetapi secara politik mereka relatif cukup bersatu, ya. Tidak ada sesuatu yang membuat mereka terpecah. Nah, ini berbeda dengan negara-negara Arab. Meskipun mereka dipersatukan oleh bahasa yang sama, tetapi secara ideologi dan secara keyakinan agama, itu kadang-kadang mereka dipisahkan dan menjadi alasan yang kuat untuk berkonflik dan berperang. Secara bahasa, mereka memang satu, tetapi ada persoalan ideologi, misalnya antara kelompok yang mendukung sosialisme, negara-negara yang cenderung mendukung sosialisme seperti Irak, kemudian Suriah, ya, kemudian beberapa negara di Afrika Utara. Nah, dengan negara-negara yang cenderung lebih bebas atau lebih dekat kepada ideologi kapitalisme. Dalam perkubuan politik, kita bisa menyederhanakannya dengan negara-negara Arab yang pro-Uni Soviet atau pro-Rusia dengan negara-negara Arab yang pro-Amerika, ya. Dan perbedaan ideologi ini dalam sejarahnya menjadi alasan bagi negara-negara Arab untuk saling bermusuhan, saling berkonflik, ya. Belum lagi perbedaan mazhab di dalam Islam, ya, khususnya antara Sunni dan Syiah. Perang antara Irak dan Iran, meskipun pemantiknya bukan isu Sunni dan Syiah, tetapi perbedaan mazhab ini kemudian membuat perang itu sulit terhenti dan perang itu berjalan dengan sangat lama. Nah, konflik-konflik terakhir yang terjadi dalam 10-15 tahun terakhir juga melibatkan
unsur Syiah di sini. Apa yang disebut sebagai proksi Iran atau yang sering disebut oleh media sebagai bulan sabit Syiah, itu menunjukkan bahwa mazhab Sunni dan Syiah ini sulit sekali bertemu, ya. Apalagi kalau kita tarik dalam skala yang lebih luas, negara-negara Muslim Sunni pada umumnya memiliki sikap yang antagonis, ya, sikap bermusuhan kepada orang-orang Syiah, ya. Jadi perbedaan mazhab di dalam Islam ini menjadi alasan yang sangat sulit sekali untuk mewujudkan satu kepentingan bersama. Alasan yang ketiga adalah sistem politik yang berbeda. Sistem politik ini terkait dengan ideologi yang sudah kita singgung tadi, juga terkait bagaimana pemerintahan itu dijalankan. Kalau kita lihat negara-negara Arab itu, ada negara yang sebagian mengambil bentuk monarki dengan pemerintahannya dijalankan secara otoriter, ada juga negara-negara yang relatif demokratis. Negara-negara Teluk umumnya adalah negara-negara monarki yang menganut monarki absolut, ya, tidak ada demokrasi di sana. Para pemimpinnya raja atau emir atau sultan memerintah negaranya secara otoriter, ya. Sementara ada negara-negara Arab lainnya seperti Tunisia, Aljazair, Mesir, ya, Sudan. Semua negara-negara ini berbentuk republik dan berusaha menjalankan negaranya secara demokratis, meskipun demokrasi sulit sekali terwujud di negara-negara ini. Nah, perbedaan sistem politik ini yang menyulitkan negara-negara Arab untuk bersatu, ya. Jangan lupa mengapa Eropa berhasil, salah satu sebabnya karena sistem pemerintahan di Eropa umumnya adalah pemerintahan yang demokratis, ya, meskipun bentuknya kerajaan seperti Inggris, ya, atau Spanyol, tetapi mereka adalah monarki konstitusional. Nah, ini yang membedakan negara-negara Arab dan Eropa. Di negara-negara Arab, bentuk monarkinya adalah monarki absolut, ya, tidak ada demokrasi di sana. Sementara di Eropa, meskipun masih ada negara yang berbentuk monarki, tetapi monarkinya adalah monarki konstitusional. Demokrasi bekerja dengan baik di sana. Nah, perbedaan sistem politik ini penting, karena ini kemudian yang bisa menjadi perekat atau pemisah negara Arab, baik itu pemerintahannya maupun warganya. Coba bayangkan, misalnya negara-negara Arab yang relatif demokratis, mereka memiliki kepentingan yang berbeda dengan negara-negara Arab yang dipimpin secara otoriter. Negara-negara Arab yang lebih demokratis tentu saja mereka menampung kepentingan warganya, dan karena pemimpinnya adalah refleksi dari keinginan warganya, maka kepentingan nasionalnya atau kepentingan negara itu pasti akan berseberangan atau berbeda dari negara-negara yang diperintah secara otoriter, ya. Nah, jadi sistem politik ini menjadi penting karena tidak ada kesamaan sistem politik di negara-negara Arab. Ini menjadi alasan yang kuat mengapa ide NATO Arab itu menjadi gagasan yang mustahil untuk dibentuk, ya. Nah, jadi itu 3 alasan utama mengapa NATO Arab atau NATO Islam sulit sekali diwujudkan. Oke? Kita akan ketemu lagi dengan isu yang lain. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.